84 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya itu saja. berbobot jauh dari tidak Anda. Tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas, ya. Jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti, ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya ya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita masih tetap akan membahasnya tentang masih panas-panasnya nih tentang ijazah Pak Jokowi yang masih dikatakan si Roy Suryo Panci nih dan rekan-rekannya semua palsu. Mereka tetap ngotot dan tidak percaya kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu asli. Bareskrim sudah mengungkapkan semuanya. Dan UGM ya kan dan menyatakan kalau bahwa benar kalau mereka tuh menyerahkan ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dan teman-teman semuanya ya kan, dan menyatakan juga kalau seandainya ijazahnya itu asli sudah dicocokkan sama kawan-kawannya ya kan. Semuanya tuh sudah asli, apalagi mau orang-orang di si Roy Panci CS dia. Memang sudah jelas, memang ini ada unsur dari sakit hati, ya kan, sama Pak Jokowi. Dan sakit hati juga kalau sama-samanya, ya kalau sama Pak Prabowo juga mungkin. Tapi Erdogan takut ya kan, karena Pak Prabowo udah jadi presiden. Pak Arianto Sutardi pun mengatakan kalau ini nanti ini pasti banyak dimakan korban ini ya. Pidana-pidana baru lagi nih kan, yang tercantum bukan 6 orangnya aja ya kan. Tapi banyak lagi nanti tersangka baru lagi. Siap-siaplah kalian nih Roy Panci-Panci nih. Kawan-kawannya ya kan semua. Habislah kalian nih, rusaklah kalian ya. Inilah orang-orang yang telah mempercah belah bangsa. Yang mengatasnamakan rakyat lah, mengatasnamakan ulama lah, semua pembela-pembela katanya. Tapi ya siap-siap sajalah, yang utama dulu ya kan, Roy Panci CS siap pakai baju Shopee. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa kawan-kawan di subscribe. Karena subscribe itu gratis dan sama sekali tidak dikenakan biaya. Serta di komen kawan-kawannya, tulis kolom komentar kawan-kawannya, dan di like. Oke kawan-kawan, di like. Dan tak usahlah kita banyak-banyak kecek lagi, banyak bacot-bacot lagi. Yuk mari kita saksikan videonya. 84 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya itu saja. berbobot jauh dari tidak Anda. Tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas, ya. Jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya, ya. Bayangkan, ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar, ya. Saya kecewa, saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat, ya. Yang dilaporkan itu kan ijazah, sementara kan ijazah itu kan udah dibuktikan kalau ijazah itu asli, apalagi ya dihentikan pelaporan klien. Jadi maunya itu mau dilanjutkan lagi, iya. Jangan mau seenak jidat kalian aja ceritanya.
Yang dilaporkan itu yang berbobot lah. Ini yang dilaporkan nggak berbobot. Anda tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Ibu kami juga memikirkan hidup kami penelitiannya sendiri. yang aneh-aneh, Ya? skripsi diteliti. Iya, betul Bang. Skripsi diseliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi Kenapa nggak negara. ibu teliti aja masa ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak Bilang aja, klan-klan ini udah sakit hati sama dia, udah. Ini kan dendam pribadi kalian sama dia. Jadi dibawa-bawa rakyat ini ya kan bikin malu namanya. Malu negara kita ini sama negara lain tahu. Gara-gara masalah ijazah palsu sampai keluar negeri tahu semuanya. Udah jelas-jelas dibuat Barreskrim kalau ijazah itu identik alias asli dan UGM mengatakan bahwa dia benar. Apalagi mau kalian gelar perkara ulang lagi, mau seenak jidat lu aja tengok. presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan Makanya ya aneh juga untuk yang diteliti. memasukkan Tidak seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan. Ya, Saya itu saja. berbobot jauh Nah, dari tidak Anda. berbobot, tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi, Saya nggak memang usah pembela kamu. ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak anak-anak perlu. itu besar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan Oh, uang ya. nggak usah, Mohon maaf. saya nggak berbobot. Tidak, lanjutkan, Bu, tidak lanjutkan. berbobot cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama Membela umat yang mana sekarang ceritanya nih ya? Umat yang mana? Ulama-ulama yang mana? Yang jelasnya dikatakan ini kepentingan pribadi kalian masing-masing ini, kepentingan pribadi sakit hati, udah titik, nggak ada lagi cerita. Umat yang mana tahu? rakyat untuk Oh, tidak kepentinganmu pernah menjual. sendiri. Oke. Bang Aiman, Kalau mohon maaf, menjual nama saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentingan saja dia sendiri, bicara ya. yang Saya mau mana? menambahkan Enak lagi. kalau dua-duanya nggak kedengeran. Ya. Saya ingin tanya. 284 juta rakyat betul. Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Itu. Bang Aiman, Tidak ada ini kata penting pemilu sekali ya juga. untuk saya ingin tanya gini, sampaikan. Mbak Ya. Bu Kurnia, Iya. bahwa Anda sekarang diberhentikan kan kasusnya yang pelaporan terkait dengan Ya, ijazah diberhentikan, palsu, dianggap tidak ada indikasi pidananya. di situ. Permintaan dari Iya. TPUA adalah untuk Melakukan suatu gelar perkara ulang yang khusus ya. gelar perkara terbuka ini. Ya, terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Roy Suryo tadi. Anda nggak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Lab 4 Polri? Sekarang ini bukan soal percaya atau tidak percaya ya. Kalau kondisi dan cara mereka tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat ya, itu tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya. Oleh karena itu lakukanlah tugas Anda Tidak sebaiknya. melibatkan masyarakat. Iya. Dilibatkan semua orang, ini ijazahku, ini ijazahku, ini ijazahku. Otomatis nanti ada yang lain nanti dibilang ijazahku palsu katanya. Jadi kau tunjukkan ya, tunjukin juga ijazah harus kayak gitu juga. Nanti ada lagi mau misalnya mau entah dia nanti wali kota, ijazahku palsu, tunjukkan ijazahku. Jadi seenak-enaknya juga. Itu kan ada batasan undang-undangnya, nggak sembarangan itu. Kan dilindungi undang-undang semua itu. Saya ingin tanya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh Nah, dari tidak Anda. berbobot, tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Betul Bang, Karena tersangka dari ini. perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya. Satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia bisa boleh membuat ini satu pengusutan lagi Tompel, saya siap kok tompel. dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk Karena- inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu. Siapapun yang lihat video tayangan ini, yang sekiranya sudah tidak kuat mikir tentang hidup lagi, saya Pak Purnomo siap menampung buat siapa aja. Dan yang sekiranya sudah pasrah dan menyerah menjalani hidup ini, silakan datang ke sini. Kita ikhtiar sama-sama, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita bisa pulih.
Dihina manusia kardus oleh Irma Caniago, begini tanggapan bijak Dr. Tifa. Baru-baru ini saya membaca pernyataan dari Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Karena saya berangkat dinas, ketemu sama masnya. Iya, Rismon. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Buat teman-teman yang kenal Mas siapa namanya? Mas Martin, bisa menghubungi kami. Dan kami siap untuk mengantarkan pulang. Kami siap untuk merawat juga. Kami siap membimbing Mas Martin. Mudah-mudahan Mas Martinnya bisa jauh lebih terawat, jauh lebih baik. Karena saya berangkat dinas, ketemu sama masnya. Jantung Jokowi! Jantung Jokowi! Sekarang juga! Pak Samsudin dan Bang Hozin, Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 itu ditandatangani di samping oleh Prof. Dia mengatakan kata pengaduan masyarakat yang mana sekarang ya? Itu pengaduan kalian sendirinya itu. Kalian sendiri yang sakit hati sama Pak Jokowi. Jadi kalian bilanglah dari dulu. Dari zaman waktu Pak Prabowo mau naik jadi presiden, kalian orangnya. Udah setelah tamat Pak Presiden Jokowi lagi ya, udah selesai Pak Jokowi jadi presiden, kalian lagi orangnya. Ini kan orang-orang lingkar Anies Baswedan ini, orang-orang sakit hati, orang-orang HTI. Kalian kan udah sakit hati kalian dulu sama Pak Jokowi, iya kan? Jadi ya kalian buatlah kayak gini, alasan inilah, alasan itulah. Kalian buatlah nama-nama masyarakat. Entah masyarakat yang mana sekarang ceritanya nih ya. Rizal Padilla nih aneh dari dulu nih ya. Siap-siap lah ente nanti Rizal pakai baju Shopee. Egy Sujana, juga oleh Pak Medi Juniarto, saya sendiri, kemudian Pak Rustam. Egy Sujana lari Singapura sakit. Enggak, Pak Domeng enggak nanda tangan. Saya kira sakit. Kita berempat yang menandatangani sebagai pengaduan masyarakat tanggal 9. Kemudian tanggal 9 April 2025. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Awalnya teriak-teriak ya kan, semangat teriak-teriak. Gitu dengar di Barreskrim kalau dibilang ijazah Jokowi identik asli. Bingung ciut deh kan. Rizal Padilla ente sudah tua. Aduh, kacau. Nanti di penjara ya ibarat macam seumur hidup lah jadinya ya kan. Siap-siap lah ya kan pakai baju oranye. Kalau udah tua ngapain lagi? Urus lagi, cucu-cucu kita urus, anak-anak kita urus ya kan. Jangan ngurus kayak ginian, gak ada artinya, cari penyakit. Ibarat ente main api, lu tanggung sendiri lah ya kan. Ini lagi si dokter Tifa nih dibilang manusia otak kardus sakit hati. Lah memang benar, kalian itu kan otak kalian tuh keras sekali kepalanya. Sama si Roy Panci CS otak kardus.
Nggak terima dibilang kayak gitu, sakit hati. Makanya kalau kita nggak mau dibilang orang begitu, jangan kita bertingkah yang aneh-aneh. Ini tingkahnya pun aneh, keras sekali kepala, udah jelas dibilang asli, nggak percaya lagi. Masa sama kepolisian Republik Indonesia nggak percaya? Jadi mau percaya sama siapa lagi? Udah jelas-jelas UGM bilang kalau itu asli, nggak percaya juga lagi. Jadi kayak mana mau dibilang lagi? Ya cocoknya pindah negara lah, ya kan? Jangan tinggal di Indonesia nih. Ya alhasil ya siap-siaplah nanti ya kan, masuk penjara lagi. Aduh, udahlah kayak gini kalau ceritanya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, bagi teman-teman yang telah menonton video itu saya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.